Yuk, bisa yuk, muncul yuk. Udah, coba jawab aja Ji, nggak apa. Gimana? Oh, aku. Kalau aku Mm-mm. sih bener, kalau menurut aku ya, ternyata setelah ikut GBN gitu. Tapi aku sadarnya pas GBN banget sih ya, pas sudah di akhir banget masa perkuliahan. Mm-mm. Itu penting ternyata. Waduh. Organisasi itu penting banget. Sebenarnya Penting pentingnya ya? tuh bukan di sisi, kalau menurut aku ya, bukan di sisi kayak biar kita hits kayak gitu kan, kadang orang pengen organisasi kadang biar hits gitu ya buat dapat Mm-mm. adik-adik maba atau entah apa. Kayak Biar aku terkenal jatuhnya ya pengen sama dede-dede biar gemes. terkenal kan ya. Kalau dulu kan gengsi banget ya terkenal Mm. gitu. Meskipun aku juga pengen terkenal juga sih. Kayak kayak apa ya? Sebenarnya Pak paling penting itu bener-bener organisasi itu menjalin relasi sih. Tapi jangan terlalu hanyut dalam organisasi menurut aku. Kadang kalau kita udah asik organisasi kita jadi males kuliah gitu. Ada yang seperti itu kan, Mm. kita kan Iya, betul. kita nggak menampik kan banyak teman kita yang seperti itu dong, ya nggak. Iya, Mm. betul. Nah Aji, bisa? makanya aku nggak terlalu aktif sih Des, kita kan nggak anu. Mm. Iya, Ya kita... apa Kalau dari Desti gimana? gimana kalau Menurut Des? Desti gimana nih? Aji, udah Aji. udah Ji udah udah? udah Kalau aku seberapa penting organisasi itu penting, penting. Kalau menurut aku malah penting banget. Tapi bukan prioritas. Jadi Mm. eh, organisasi itu membantu kita buat menambah apa ya? Jaringan, Menambah network, menambah jaringan. jaringan, terus mengubah pola pikir, terus ngajarin kita bagaimana membangun hubungan antara manusia, antara orang satu dan orang lainnya. Jadi ya penting banget, tapi bukan prioritas gitu loh. Karena kan kalau kita kuliah, kita masuk satu kampus nih, ya tanggung jawab utama kita itu menyelesaikan kuliah itu gitu. Kalau misalkan kuliah kita mundur gara-gara ikut organisasi, berarti ada yang salah nih dari niat kita ikut organisasi ini. Iya. Karena kan kalau di CV itu biasanya, atau misalkan kita daftar kerja nih kayak Aji gitu, itu kan pasti persyaratan kebanyakan mayoritas itu kan IPK tuh. Iya kan, pasti kan Iya, betul. ada minimal IPK Tahap gitu. awalnya ya, Walaupun tahap awalnya. benar tahap awal nggak dipungkirin, ada yang bilang IPK tuh bukan apa ya, bukan patokan utama, tapi Segala-galanya. gimana kamunya berorganisasi, gimana kepribadian kamu. Tapi kalau di tahap awal aja kita nggak memenuhi Nggak syarat, ya lolos. bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita itu pantas loh masuk di suatu perusahaan itu gitu. Pun kalau misalkan kita membangun usaha, misalkan bikin usaha gitu, dengan kita ikut organisasi, ketemu banyak orang, terus bagaimana kita belajar bernegosiasi dengan orang lain, itu akan sangat membantu ketika kita, misalkan kalau aku kan berdagang nih, gimana kita bisa nego dengan customer, gimana kita nego dengan supplier, kayak gitu sih. Jadi mau gimana pun outputnya kita besok ketika kita lulus, itu pasti akan sangat terbantu dengan background kita pas di kampus, pas kuliah gitu. Ya kayak Gibran nih, bisa membagi Iya, waktu betul. dengan baik banget, Bener jadi banget. kan outputnya pun Nah, mantap. alhamdulillah. harusnya tuh yang jadi pembicara tuh Gibran nggak sih Des? Enggak. Iya, kita yang hostnya ya, Ji, Iya ya. sih, Aku cuman- harusnya kita aja hostnya. Iya, kita dibalik Aku tim Hori Anda aja lah. harusnya tuh. Makanya Oh, iya, Isa ini mungkin kayak mana ini ini sih. baginya? Menurut Gimana? Desti dan Aji nih, seberapa penting sih passion itu? Maksudnya terkadang nih kita tuh kerja itu harus sesuai passion. Tapi di satu sisi kalau sesuai passion itu nggak memberi kita makan, ngerti nggak teman-teman maksudnya? Betul. Iya, Maksudnya tahu sih. betul. Nah itu gimana menurut Desti dan Aji? Mungkin siapa duluan? Aji Aji lah, duluan. Hanford. Nah gimana Ji? Iya. Enggak sih. Kadang mungkin Gibran bilang, kita kerja Passion. kalau bisa sesuai Sesuai passion passion. kita. Sebenarnya aku pun kadang menolak, kadang menyetujui kalimat tersebut. Dalam ini kadang ya aku menolaknya gini. Menurut aku tuh passion tuh bukan kita yang menyesuaikan. Bukan passion yang bukan. Jadi kita tuh menyesuaikan dengan apa yang kita suka, Jadi kayak kadang tuh
menurut aku awalnya aku nggak passion banget nih jadi kerja di bidang pelayanan ini, kayak bukan passion aku banget. Tapi Bukan aku lama-lama banget kita gitu ya. menyesuaikan. Iya, tapi lama-lama kita kan menyesuaikan dengan pekerjaan kita kan. Ibaratnya nih Gibran mungkin merasa, jujur nggak, di awal-awal ini pasti merasa ini bukan passion kamu. Iya, Sekarang. betul. Iya. Betul, bukan Berat kamu banget kan, sudah berat Iya. banget kan. Tapi lama-lama mau nggak mau kita menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan saat ini kan. Lama-lama kita enjoy. Sekarang lama-lama kita enjoy dan menikmati. Dan jujur aku sekarang ini di fase aku udah menikmati dengan apa yang aku lakukan. Jadi kayak tiba-tiba apa ya, kalau dalam pekerjaan mungkin ketika kita menikmati itu ketika kita melakukan tapi tiba-tiba udah malam aja, udah sore aja, berarti kan kita Udah menikmati nggak kerasa ya. pekerjaan, nggak kerasa. Menikmati Ketika ya. kita nggak kerasa di tempat kerja, berarti kita menikmati gitu. Aku menyimpulkannya seperti itu. Tapi beda halnya ketika kita bekerja tapi kok lama banget nggak pulang-pulang, kok lama-lama nggak pulang-pulang, berarti kita ada masalah nih. Berarti kita nggak menikmati dalam pekerjaan itu. Kalau aku sih kadang ya pulang jam 9, pulang jam 8 kayak 10 ya. Udah sih biasa ya, pernah juga Ya, biasa karena menikmati itu tadi. Kadang dalam hal ini kadang di banyak sih ya faktor menikmati di tempat kerja itu, salah satunya kita rekan kerja. Dan aku tuh kadang karena emang rekan kerjaku support banget sih dan baik-baik banget, Support jadinya system kayak iya, kadang makanya Sabtu Minggu pun kayak aku lembur pun kayak masuk ya. Kadang masuk pun juga ya udahlah, karena sama teman-teman juga ngobrol gitu kan, daripada di kosan kan sendiri kayak gabut banget gitu. Kalau aku sih gitu sih. Iya nih. Banyak nih komen Aji nih. Temennya Aji nih. Aji and your friend dari Kaltim, aduh. Iya sih. Banyak. Tapi bener nih kata orang ini. Kalau kita nyari kerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, gajinya gede, kayak impossible banget sih. Kecuali memang menurut aku sih, mungkin kalau bisnis itu kan mungkin susah ya bangunnya. Mungkin Mbak Desti tahu lah ya, mungkin susah banget bangunnya itu kayak mana. Itu kalau kita memang ulet, teliti ya pasti kayak berhasil kayak Mbak Desti sampai saat ini kan, seperti itu. Iya. Kalau dari Desti sendiri gimana nih? Dari Desti hadisnya gimana nih? Setuju sama Aji, setuju. Terus setuju juga sama Mas Hisyamal Frizi ya. Jadi sesuai passion tuh nggak apa-apa, yang penting nyaman di tempat kerja. Kok sesuai passion nggak nyaman kerja dan enjoy-nya sulit gitu. Tapi kan ini kita lagi membahas di kondisi yang pandemi ini, ya kan? Pandemi, ya, karena betul. kita kan nggak bisa memprediksi tuh ke depannya ini bakalan ada kejutan apa lagi nih dari semesta kita kan ibaratnya. Jadi kalau misalkan kita masih idealis dengan passionku di sini, aku harus kerja di sini, berarti berarti kita nggak makan gitu. Tapi kalau misalkan kita mau belajar mencintai apa yang sekarang kita dapatkan, itu ya insya Allah bakalan apa ya, bakalan dapet lah apa yang kita pengen gitu. Tapi kalau misalkan dan nggak salah juga bagi teman-teman yang mau memperjuangkan apa yang kalian pengen gitu. Misalkan aku pokoknya mau jadi pegawai bank misalkan, ya nggak apa-apa dicoba. Tapi kalau misalkan ternyata dapetnya di opsi lain, ya tanggung jawab kita adalah belajar mencintai, belajar menjalani apa yang sudah kita dapatkan, karena kesempatan itu tuh belum tentu orang lain dapatkan, apalagi di situasi pandemi yang serba susah gini kan. Betul. Jadi kalau misalkan kita masih menjadi manusia yang idealis banget, itu rasanya kayak kok nggak bersyukur ya gitu. Itu sih kalau aku. Dan kalau dari segi usaha nih, aku pun juga pernah merasakan misalkan aku gagal produksi, atau misalkan aku bikin sampel terus nggak sesuai sama aku, terus aku kayak aduh jangan-jangan aku kayaknya bukan di sini nih, apa udahan aja ya gitu kan. Itu pasti ada kan kayak gitu. Tapi balik lagi gimana aku udah memulai, aku udah memutuskan untuk membangun usaha ini, masa cuma gara-gara ini aku ngerasa kalau aku nggak ada passion di sini, aku nggak berbakat di sini. Nggak kayak gitu, maksudnya manusiawi kan kita ngerasa kayak gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi, apa yang kita udah mulai, kita belajar untuk mencintai gitu. Ya kalau kan itu kita untuk ibadah gitu kan. Gitu ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih
dari Pamel nih, Apa? gimana sih kita work life balance-nya? Mungkin dari Desi dan Aji kan Pamel. kerja, ada yang Gimana nih, usaha apakah sama work-life balance-nya kerja. Nah, tercapai? gimana sih bagi waktu antara kerja, urusan pribadi, keluarga dan sebagainya itu gimana sih? Berat ya Ini Mungkin pertanyaan dari Pamel nih. jujur aku. Aji dulu Mbak gimana? Pamel nih. Gimana Aji? Ini sebenarnya Bagi tapi waktu. jujur ya, ini mungkin Pamel kayak ya, nyindir aku banget kayak. Sebenarnya kalau work life balance tuh susah. Ya jujur kalau di saat aku kerja di sini, ini susah sih work life balance. Iya. Menurut aku tuh hal yang paling mungkin nanti kedepannya menjadi hal yang susah kita gapai work life balance nih. Tapi kalau aku sih jadi jangan mikir kayak gitu karena mungkin karena kita masih muda ya. Jadi kita belum mungkin dalam hal ini belum berkeluarga juga gitu. Jadi aku nggak terlalu memusingkan work life balance gitu. Yang penting aku menikmati apa yang aku kerjakan saat ini. Jadi kalau memang kita ngejar work life balance nih, kita harus kan work life balance tuh kayak identik kalau di TikTok juga apa di sosial media lain tuh kita seimbang dalam bekerja, terus kita bisa beristirahat, kita bisa Me kayak time. liburan kayak gitu kan. Jadi Keluarga. me time gitu. Kalau aku sih kayak tetap jomplang gitu. Kalau di Jomplang, aku ya, berarti kalau di aku yang sekarang kayak kebanyakan jomplang, kerja ya, lebih Ji? banyakan kerjanya. Tapi Kerja, kalau kerja, kita kerja. kita menikmati kerja itu, kan menurutku itu juga bagian dari work life balance gitu. Kalau kita udah nikmat dalam bekerja, berarti ya yang penting kita nyaman, kita enjoy, ketemu dengan teman-teman enjoy, anggap aja itu sebagai bahan liburan juga gitu. Gitu kita bertemu Daripada dengan di rekan kos kerja. kesepian ya. Nah iya, me time bener-bener me time tapi di kos gabut gitu. Kok aku gabut di kos gitu? Ya sama aja bohong gitu. Ya mending gua ke kantor produktif gitu. Masalah kerjaan aku bisa tak cicil gitu daripada yang berandalkan kayak me time tapi malah jatuhnya nanti kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi ya kita tanpa kita sadari juga penting sih me time itu penting juga gitu. Karena kita kan juga butuh ya namanya refreshing. Kadang Iya. mungkin Jenuh. kayak jenuh gitu. Kadang ya pengen lah ya ada rasa mungkin kalau Isa itu kan me time-nya mungkin quality time-nya dengan teman-teman ngomongin temen gitu ya Sa. Julid. Nah ya itu tuh bagian Kan dari me time. Aji Tapi itu lah kan komandannya. kan juga sih. Komandannya di sini. Mm-mm. Iya. Kalau dari Desti gimana nih? Kan kalau bisnis kan biasanya identiknya 24 jam, maksudnya nggak terikat dengan Iya. waktu. Nah, gimana sih Betul. Desti membagi waktu antara bisnis, keluarga, pribadi dan sebagainya? Kalau sekarang aku lagi di posisi untuk belajar itu sih, work life balance. Kalau kemarin-kemarin tuh karena aku pribadi belajar itu ya? orangnya gampang sakit tapi juga ambis, gimana ya, bukan ambis yang gimana-gimana, tapi aku tuh kalau misalkan selagi bisa dikerjakan hari itu, entah sampai malam, entah sampai pagi, itu pasti aku kerjakan gitu. Tapi karena aku sudah merasakan efeknya, oh jadi Untuk kayak kesehatan. gini di badan aku, nah kalau misalkan kayak gini terus, nanti gimana nih masa tua aku gitu. Karena kan apa yang kita lakukan sekarang kan akan berdampak panjang ketika kita besok tua Bener kan. Jadinya sekarang aku lebih berusaha menata ngelawan ego buat misalkan nih udah jam 11, oh ya udah laptop ditaruh, HP ditaruh, ya scroll dikit lah, nggak apa-apa lah ya cari hiburan. Tapi untuk misalkan mikirin konten atau apa, ya udah jam 11 udah selesai, yuk belajar Besok untuk lagi. tidur, istirahat gitu. Terus nanti misalkan Iya, betul. kalau aku lebih me time-nya tuh lebih goleran aja di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain. Aku bukan tipe yang Apa me ya? time yang harus belanja atau ke bawah gitu ya? jalan atau gimana. Tapi ada kalanya aku misalkan cuma pengen ke pantai tok gitu. Tapi tuh nggak tiap me time tuh kayak gitu. Tapi kebanyakan me time tuh ya cuma goleran aja, menikmati waktu-waktu kemarin yang aku gunakan buat mikirin konten kayak gitu. Karena pasti teman-teman banyak nih yang ngalamin kalau pas di malam hari itu pasti pikiran seling-seling gitu buat mikirin, entah mikirin Iya. tugas, entah Bener mikirin sih, dia apapun muncul gitu. Iya semua. kan, pasti malam-malam tuh jam-jam encer banget. Nah, itu mungkin salah satu godaan ya. Jadi bikin kita itu ya udah malam aja gitu. Tapi sebenarnya aku pernah baca kalau kita begadang sampai pagi itu sebenarnya waktu yang kita gunakan di malam hari itu, mau kita tidur berapa 12 jam full di siang hari itu sebenarnya nggak akan tergantikan energi kita yang di malam hari itu gitu. Jadi sama-sama buang energi sebenarnya. Jadi balik lagi ke kita gimana caranya kita manage diri kita, karena kasihan nih badan udah diajak kerja keras,
Harusnya Iya. kita dengan sadar itu ngajak dia istirahat. Itu sih kalau aku. Oh iya. Mungkin nanti keren bagi banget sih. teman-teman yang join ini mungkin ada yang mau bertanya, nanti bisa di kolom chat ya. Mungkin aku mau bertanya nih. Mungkin bagi Boleh. Desti dan Aji, kenapa sih alasan kalian berjuang sampai titik saat ini, apa sih? Yang pasti ada motivasi dan ada alasannya kalian bisa sampai ke titik ini. Apakah mungkin karena tuntutan ataupun karena keluarga atau apa? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Siapa tahu bisa menginspirasi gitu. Ayo, Dari Aji. siapa dulu nih? Aji dulu ya, dah. Mungkin aku dulu ya. Aji dulu. Kenapa Aji? Alasan harus mungkin karena ya benar. Alasan masih Alasan bertahan kenapa sampai titik harus saat ini. bertahan ya? Bertahan kan Iya. pertanyaannya, bukan berjuang ya. Alasan untuk bertahan sampai titik ini gini. Pertama ya, karena aku menyadari kalau mencari perusahaan, mencari kerja di saat ini atau membangun usaha di saat ini pasti susah. Dan susah banget, kenapa? Mencari aja susah, apalagi kayak Mbak Desti ini membangun tuh harus mencari pangsa pasar, mencari kayak peluangnya di mana nih di usaha aku ini, pasti susah banget. Nah, alasan buat bertahan tuh karena lebih baik kita menikmati apa yang kita lakukan saat ini gitu. Kita nikmati aja deh yang saat ini, kita berjuang dulu karena kita tahu ya nyari kayak Gibran nih, nyari kan susah banget ya. Kita nyari perusahaan mungkin dengan salaries yang gede itu susah juga kan. Ya pasti susah lah ya, pasti susah pagi kita fresh graduate gitu. Mungkin aku pesan sama teman-teman yang ngerasa mungkin di awal-awal tahun kerja, pertama kali kerja di tempat yang baru sebagai lulusan baru, kita tahan-tahanin dulu lah, kita kuat-kuatin dulu. Yaitu meskipun nanti ujung-ujungnya kita akan dalam hal ini resign gitu di tempat yang kita sekarang, seenggaknya kita udah ada bekal buat masukin di CV gitu. Mending kita bertahan dulu, apalagi kalau nih misalkan kita udah di rekrutmen karyawan tetap gitu, kita jalanin dulu, kita meskipun bukan sesuai passion kita sesuaikan dulu. Kita juga tahu lah di pandemi ini kayak susah juga gitu, apalagi sekarang peraturan tuh mungkin ada yang kena peraturan di perusahaan-perusahaan yang memang harus menjadi karyawan kontrak kayak gitu. Kayak gimana lagi ya, misalkan kan sekarang udah ada UU Prakerja itu kan yang sekarang harus yang karyawan kontrak yang berapa tahun itu ada peraturan juga kayak gitu. Mending kuat-kuatin aja dulu. Kita sama-sama kayak mungkin kalau kadang ada ya kayak aku ini jujur aku juga pengen nih punya usaha kayak Mbak Desti gitu. Aku juga udah kerintis juga meskipun belum usaha apa nih? Usaha apa sih? Jus mangga. Tadi sebutin Isa ya. Aku usaha aku udah spill Isa. Iya, aku jus. Aku tuh udah tapi bukan aku yang jalanin gitu, orang tua aku. Jadi karena aku tuh kemarin takut. Aku kan ada kan pepatah yang dia bilang gini. Kalau misalkan usaha atau pekerjaan yang kita lakukan saat ini itu adalah satu-satunya mata pencaharian kita, misalkan nih usaha atau pekerjaan yang kita lakukan ini menjadi satu-satunya mata pencaharian kita, ketika itu kita berhenti, maka itu adalah satu-satunya jalan kamu untuk menjadi jatuh miskin gitu. Ada kan kata-kata misalkan menjadi kalau kata-kata itu bilang kalau kita ini adalah satu-satunya mata pencaharian kita, berarti kita hanya ada satu tumpuan untuk satu langkah untuk kita jatuh miskin. Tapi kalau kita punya banyak bisnis, kita punya banyak sumber penghasilan, berarti ketika satu sumber itu hilang, kita masih punya banyak langkah untuk step jatuh miskin. Kita kan nggak bikin jatuh miskin ya. Jadi kayak kalau ini benar-benar satu-satunya nih, misalkan kayak aku ini, kan kalau Mbak Desti mungkin bisnisnya ada beberapa mungkin ya. Kalau misalkan ini ada satu-satunya mata pencaharian aku, ketika aku benar-benar di PHK, aku resign, berarti aku udah nggak punya apa-apa nih. Nah, kalau bisa kan, aku juga lagi investasi bisa juga. Investasi bisa juga, tapi harus benar ya, maksudnya investasi di tempat yang benar gitu. Itu juga bisa sih, benar-benar bisa gitu. Tapi saran aku juga, meskipun kita kita udah punya pekerjaan nih, misalkan kayak Gibran nih udah kerja juga di satu tempat, kita kalau bisa
yuk kita bangun usaha juga. Aku juga pengen Bisa belajar collab juga nanti sama ya Mbak kita Desti. Ji. Collab ya. Mbak Desti Nanti ini bertiga collab. bener-bener kita harus Gibran WO ya? aja lah kita bekerja saat ini. Iya nanti. Aku Ah, WO juga. tuh dia ada dua, coba dia ada dua tumpuan loh. juga nih. Kalau aku sih Sampingan kayak lah itu. pengen bener-bener kayak pengen nih teman-teman atau yang lihat ini, ayo kita meskipun kita bekerja di suatu tempat kita ngumpulin dana buat usaha. Meskipun ya nanti kayak aku ini belum berhasil juga sih, aku akuin mungkin karena yang Asik. jalanin orang tua aku juga kan, dan ya mungkin aku juga nggak bisa kontrol gitu, dan orang tua aku mungkin ya bukan karena udah punya usaha juga jadi cuma kayak sampingan aja juga gitu. Sampingan ya. Jadi belum maksimal banget gitu kalau usaha aku kayak gitu sih, tapi ya memang kita harus gimana belajar lagi gitu. Oh gitu ya. Udah cukup Kalau sih dari aku. Desti sendiri gimana? Alasan bertahan maksudnya di titik saat ini? Kalau aku alasan utama, bukan utama sih, tapi beberapa faktor yang paling utama itu dari background keluarga, terus masalah prinsip. Jadi kan aku emang udah kebiasaan sendiri nih, jadi aku nggak mau kalau misalkan, kalau aku kan emang pengennya nih besok menikah dan punya anak. Iya. Iya. Itu Mantap. bener Itu nggak sih? undangannya nih. Kayaknya dia udah ada. Belum tahu Iya, kapan, bener. Iya. tapi dalam jangka panjangnya besok aku bakalan melewati hal itu gitu. Nah, aku mikirnya kalau misalkan aku nggak mempertahankan usaha ini, sedangkan aku pengen mengonsep usaha ini tuh aku bisa mengerjakan sambil apa ya, ibaratnya kasarannya keluarga aku tuh nggak terbengkalai, bukan terbengkalai sih, tapi tetap tak openi gitu. Iya betul. Tetap aku pegang, tetap aku dampingin. Jadi anakku tetap aku pantau full 24 jam. Aku tetap bisa kumpul sama keluargaku. Misalkan aku punya suami yang kerja kantor, pulang kantor aku ada, berangkat kantor aku ada. Jadi itu sih yang semangat paling utama yang bikin aku survive sampai sekarang tuh ya background keluarga dan prinsip. Keluarga ya. Gitu ya. Betul. Gitu. Tapi Kalau dari bener Imut, sih. Ini narasumber Ada boleh tambahan? tanya nggak ya sih? Enggak. hah? Narasumber boleh tanya nggak ya? Boleh. Aku juga mau nanya Lagi. Desti kok. Aku juga mau nanya Desti. Boleh. Nanya. Boleh saling nanya aja nggak apa-apa. Nih kalau Gibran Desti gimana nih nanya apa membagi nih, waktu? Aji? Nih aku mau tanya nih ya sama Gibran. Apa? Ya, minta aja. Mau tanya sama Gibran. Kan Gibran nih kerjaan Iya. utamanya kan udah padat nih dari jam 7 sampai jam 5. Terus sampingannya nih masih WO ya, tahu aku WO ya. WO. Iya itu. Nah, WO itu kan kalau aku juga menguras waktu, tenaga dan pikiran tuh. Nah, gimana nih kalau dari Gibran membagi waktunya, membagi energinya buat pekerjaan utama sama freelance-nya? Jadi gini sih sebenarnya kan kalau WO itu baru-baru aja sih di Semarang ini, baru pertama itu kemudian nanti ada minggu ini ada juga. Nah itu tuh kebetulan di Sabtu Minggu sih Des, jadi nggak mengganggu waktu kerja gitu. Jadi Senin sampai Jumat kan kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 lebih lah, sama kayak Aji kan kadang mungkin. Nah jadi nggak, kalau aku ini sih Sabtu Minggu dimanfaatkan daripada gabut ataupun nggak ada kerja, jadi aku ngambil WO sih gitu. Jadi nggak mengganggu waktu kerja, gitu sih. Tuh. Aji mau nanya juga? Aku nanya ke Desti sih ya. Ini iya. keberlangsungan kan aku hidup ditanya dari Aji. usahaku gitu. Iya. Apa sih? Gini Des, aku nih pengen nanya. Mungkin aku juga di fase yang udah bangun usaha tapi kayak kok gini ya, apa ya? Aku ngerasanya stuck gitu. Kayak ibaratnya dalam hal ini keuntungannya kok aku kan aku juga follow up ke orang tuaku dong gitu ya. Minus atau untung nih? Ya untung sih Gan, tapi kayak untung. nggak yang signifikan Nggak gitu. signifikan. Nah aku tuh pengen tahu nih ya, kayak kamu pernah nggak sih Des di fase yang bener-bener kayak ya Allah kok gini-gini aja nih usahaku, dan gimana cara buat bangkit dan memperbaikinya gitu? Pernah nggak sih di fase itu gitu? Aku cuma pengen nanya itu sih. Terus gimana cara buat kita push usaha kita gitu, kayak mana caranya? Pernah pencerahannya nih deh. Bahkan kok nggak ada yang beli ya, itu pernah gitu. Ngerasa stuck juga pernah.
kalau usaha kita di bidang jualan nih, entah jualan apapun itu, makanan, minuman, produk-produk fashion atau yang lainnya tuh, hal-hal yang kayak gitu, misalkan nggak ada yang beli, terus keuntungannya cuman kayak gitu-gitu aja, terus kok usahanya, maksudnya perjalanannya kok kayaknya stuck aja di sini gitu. Itu hal yang biasa gitu. Nah, balik lagi gimana kitanya, niat awal kitanya ini seperti apa. Terus nanti kalau kita udah balik lagi nih semangatnya, oh ya, niat awalku tuh kayak gini nih. Nah, kalau misalnya udah balik lagi semangatnya, baru kita ngevaluasi nih hal apa aja sih yang harus kita improve dari usaha kita. Misalkan nih kalau dari Aji, apakah orang-orang kita tuh udah tahu kalau Aji udah jualan, buka toko jus misalkan. Terus kalau sekarang zamannya era-era digital, udah coba promo belum nih? Promosinya gitu. Promo TikTok gitu ya. Medianya gitu. Misalkan atau di daerah sana masih jarang nih yang pakai Gojek atau Shopee Food. Nah, bisa tuh dicoba karena kan kayaknya sekarang udah makin ke dalam-dalam nggak sih? Maksudnya nggak cuma di perkotaan, tapi di desa juga Shopee Food, GoFood, GrabFood udah mulai masuk. Nah, hal-hal kayak gitu bisa dicoba sih buat apa ya istilahnya, ngasih tahu ke orang-orang kalau ini nih ada toko jus di sini gitu. Jadi lebih ke promosi ya berarti ya. Gitu. Jadi kalau misalkan boleh lagi nggak nanya lagi? Boleh. Ya. Kalau udah dicatat kita aku nanya. Enggak, udah dicatat pertanyaannya. Menurutmu? Oh ya, aku lupa nih. Menurutmu? Jangan lupa. Mending misalkan kita kalau membangun usaha, misalkan usaha kita gini-gini aja, menurutmu lebih mending aku mencoba yang lain, mencoba membuka yang lain, bisnis baru nih, dengan segmen pasar yang bukan segmen sih, jadi bisnis yang baru nih, misalkan aku nih kayaknya bisnis gini, apakah aku harus ganti bisnis atau mending ditekuni dulu yang ini bener-bener sampai berhasil gitu nggak sih? Atau kalau ini stuck, aku beralih nih, misalkan nih kayak misal kayak contohnya gini, kayak misalkan kamu jualan pakaian nih ya, misalkan aku juga nggak tahu sih mode wanita tuh, aku taunya mungkin jilbab, aku si jilbab ini nggak laku mode yang kayak gini, aku mencoba untuk yang ganti bisnis pakaian pakaian model yang nggak berhijab atau gitu, atau mending aku fokus dulu nih sama misalkan nih pakai mode hijab, fokus dulu yang mode hijab sampai berhasil baru nanti mode yang lain, atau mending nggak laku nih si hijab, aku harus buka yang lain gitu, apa mode-mode yang lain gitu nggak sih, atau gimana deh menurutmu? Aku tuh masih nggak ngerti kayak gitu tuh. Kalau tadi Aji yang Aji compare dari, kalau Aji tadi kan awalnya bilang apa aku buka usaha lain gitu kan, tapi kalau dari contoh yang Aji ambil dari punya aku itu kan sebenarnya itu masih satu linear. Kalau Aji kan misalkan jus itu kan masuknya makanan, kalau aku tuh kan fashion otomatis ya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan ibaratnya. Nah, kalau misalkan dari makanan, Aji misalkan kalau jus aja dirasa itu nggak cukup, Aji boleh improve buat misalkan nambah snack atau nambah makanan berat. Misalkan nih ibunya Aji kalau pagi masih slow gitu, coba aja misalkan catering makanan sarapan pagi gitu, paket-paket sarapan pagi. Nah nanti paket-paket sarapan pagi itu bisa di-share misalkan di grup-grup RT tuh. Misalkan kan banyak ya kalau misalnya di desa kan ada grup-grup RT, terus nanti arisan ibu-ibu tetangga itu kan banyak tuh gitu. Jadi bisa improve-nya tuh masih satu linear. Tapi kalau misalkan lompatnya udah beda, ibaratnya beda konsentrasi, itu butuh perjuangan yang dari nol lagi, sama aja gitu. Misalkan kalau aku rasa jilbab ini kayaknya kurang menarik pasar ya, udah aku nyoba ke blus, misalkan ke baju. Nanti kalau misalkan baju kurang, kan itu masih satu linear tuh, jadi masih satu satu linear, masih satu konsentrasi mungkin kayak jatuhnya masih nyambung lah ya. Masih nyambung, jadi bukan lompat jauh konsentrasi gitu lah ibaratnya. Gitu. Jadi improve-nya masih bisa kayak gitu.
kalau dari aku. Bukan, jangan tiba-tiba dari makanan ke pakaian Baju, itu kan Pakaian gitu ya. itu kan Harus beda. dari nol lagi ya. Mm-mm. Karena kan kalau masih Gitu baru sih. itu kan kita belum tahu ya, maksudnya belum bisa ngira-ngira ini beneran laku, beneran diminatin, beneran berhasil atau enggak gitu kan. Kita kan butuh Iya. trial and error yang enggak Iya, sedikit, betul. enggak sebentar gitu. Iya. Dinikmatin aja Bi prosesnya. Dan emang kebanyakan sih orang kalau udah Tapi bagus namanya, sih. Gimana? kalau udah bosan itu misal nggak laku nih pasti malas kan, menyerah ya nggak sih kebanyakan kita. Iya. Tapi kan sebenarnya Iya sih. disitulah cara kita gimana caranya untuk tetap bertahan sih. Mungkin bisa improvisasi, Iya. apalagi di pandemi ini kan banyak hal-hal baru yang betul. tidak kita lakukan pasti akan muncul gitu kan. Jadi dengan Iya, adanya betul. tantangan ini memunculkan ide-ide yang baru gitu. Itu sih. Iya sih. Benar. Tapi Gibran itu nggak? Tanya Apa? nih, Gibran tertarik nggak sih? Kayak pengen Apa? buka bisnis gitu. Iya. Kayaknya aku tuh kalau Iya, sharing sama kamu, kayaknya kamu nggak pernah tertarik ya buka bisnis tuh. Kalau Iya, kamu jujur tuh ya. tertarik invest. Ya, Aku lihat muka-muka Iya. kau ini nggak. Jujur. Aku kan jurusan manajemen, kan memang ada bisnisnya, tapi nggak tahu kenapa belum tertarik sih. Aku tuh Dia tuh lebih selalu tertarik kalau kita sharing mesti Gibran nanyanya invest. Jadi kayak iya kan? belum sih. Manusia. Suatu saat mungkin pengen ya teman-teman, tapi mungkin Kayak kan untuk saat ini belum sih. beberapa kali kamu selalu nanya aku invest kan, masalah investasi Iya. yang ke apa pasar modal Saham. gitu. Gitu Kalau sih. aku beberapa kali juga bilang sama kamu kalau ada dana lebih kayak mending bisnis gitu gak sih, pernah gak sih aku tuh ngomong daripada Iya, pernah. daripada Tapi nggak tahu sih buat, kenapa sih kalau aku belum ini sih. mungkin Tapi karena ada rencana iya. pengen. Iya sih, karena memang kalau main saham mungkin kita lebih mikirnya aman ya. Bukan aman sih, kayak nggak perlu mikir gitu, nggak perlu harus repot-repot kerja, harus bikin konten kayak Mbak Desti gitu. Ya udahlah, Iya, namanya betul. modal gitu, kita tinggal ongkang-ongkang kaki, tumbuh gitu ya, nilai investasi kita gitu. Tapi kayak ya mungkin beda orang beda juga sih, kayak Iya, beda prinsip. sih beda prinsip juga. Mbak Desti nggak pengen itu invest di bibit, nggak pengen kah invest di bibit, invest di bibit Investasi atau di pasar modal? Aku uangku yang berdiam belum cukup banyak, jadi belum berani ya. Yang berdiam. diputar untuk bisnis aja. Uangku udah gerak terus, belum ada yang usaha diam. lagi. Aku gerak terus Gitu kan. sih. Putar terus ya, Masih, Des. perputaran cepat. Kalau gua uangnya berputar buat beli barang terus. Iya. Haji kan HP baru nih, iPhone 13 ya. Iya 13. Loh. Oke. Pro iPhone-nya Max. baru juga nih ada. Weh, Iya nih. Pro Max kan ada. Enggak, dia mana ada iPhone. Iya. Gitu sih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Di 3 orang nih yang nonton. Udah nggak ada yang. Mungkin kita cukupkan aja atau gimana teman? Gimana sih? Mungkin aja Boleh. ini mungkin terakhir nih closing Oh statement Isa nih nih dari masih nonton, ada Desti yang dan tanya Aji. nggak Isa nih? Isa nih mau. Ada Isa nih sebenarnya tuh Isa tuh juga motivator handal juga nih, harusnya Isa ini. Weh, Next nih. iya itu. Harus belajar. Mungkin ada Mas. closing statement nggak dari Desti dan Aji nih untuk teman-teman semua. Yo Aji dulu. Aji, first. closing statementnya Iya. terkait Kalau aku sih kita ya, ini. kalau aku tuh ada kata-kata yang selalu kata-kata motivasi ya bahasa Inggris yang selalu aku denger gitu dan selalu aku ambil gitu. Itu gini. Apa tuh? Ada ini ya dari dulu ya. Don't grade your dream just to fit your reality, but upgrade your conviction to match your destiny. Ini dulu yang benar-benar Artinya aku apa tuh? pegang. Jadi kita itu Artinya? jangan pernah downgrade mimpi kita untuk hanya karena realita yang terjadi seperti itu. Misalkan nih, kalau misalkan kita pengen nih
pengen banget kerja, misalkan ada yang punya cita-cita, aku pengen banget kerja di BUMN atau di startup. Tapi ketika kita gagal, jangan kita pernah, ya udah deh kerja di daerah aja deket rumah, ya udah deh gitu. Tapi kita harus push. Jadi kita jangan mendowngrade impian, tapi kita harus push usaha kita gitu. Keyakinan kita harus menambah keyakinan kita. Kita harus menambah, misalkan nih, yang kita harus upgrade, jangan downgrade mimpi kita itu. Misalkan aku pengen banget BUMN, ya udah kalau memang gagal, kita harus yang ditingkatkan usaha, jangan kita downgrade-kan mimpi kita itu, seperti itu. Kalau aku selalu berpegangan itu sih. Jadi misalkan nih, aku pengen A, benar-benar misalkan emang A itu nggak bisa kita capai, ya udah deh, aku pakai opsi B, tapi B itu sama A itu sama, kedudukannya hampir sama. Jadi gitu, kalau aku sih gitu. Jadi yang kita tekan tuh usaha kita sama keyakinan kita. Aku gitu sih orangnya, bukan. Jadi intinya bukan mimpinya yang diturunin, tapi usahanya ya. Tapi ya kita usahanya yang ditambah. Tambah. Oh ya. Mungkin ada lagi Mbak Desti sama apa kata-kata? Mbak Desti. Udah sih, kalau aku itu sih. Gitu ya. Dari Desti gimana? Kalau aku lebih ke apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, entah mau kerja dimanapun, di perusahaan apapun, mau itu perusahaan gede, perusahaan sedang, perusahaan kecil, mau jadi penjual, pedagang, pelayan jasa, itu ya nggak apa-apa, karena itu rezeki kita gitu. Bagaimana kita ngejalanin, karena kan keputusan ada di kita dan tanggung jawab sepenuhnya ada di kita. Jadi nggak usah pikirin kanan kiri, omongan kanan kiri, ya udah kamu fokus aja jalan ke depan, fokus mimpimu kayak Aji tadi, jangan turunin mimpimu yang tertinggi itu ya udah taruh aja yang paling tinggi gitu, semangatnya jangan diturunin kalau misalkan mimpi itu belum tercapai gitu. Jadi ya usahanya yang dimaksimalin, jangan diturunin mimpinya, sama sih kayak Aji. Iya, mungkin tadi bahas apapun yang kali. Tapi aku juga ada pesan lagi sih sama mungkin nanti yang masih lihat. Gini, sebenarnya kita ini merasa nggak cukup dengan apa yang kita lakukan saat ini gara-gara kita melihat orang lain. Iya betul. Iya nggak sih? Aku bahas itu tadi. Kamu udah bahas ya? Kadang kita nggak mau bahas itu. Oh iya, kita tuh terlalu, bukan dalam hal ini kita, mungkin aku nggak tahu ya kata-kata lain apa. Kita terlalu sirik dengan pencapaian orang lain lah. Sebenarnya itu adalah sifat yang harus kita hilangkan. Kalau bisa, aku sekarang sih mencoba kayak janganlah, mungkin kadang dari sisi lain kita bandingin ya. Aku juga beberapa kali ngomong sama senior aku, isi itu mending jadi PNS itu gajinya gede itu kadang. Tapi sebenarnya yang terpenting dari semua itu kita harus fokus pada diri kita sendiri. Kita fokus pada yang kita lakukan saat ini, jangan membanding-bandingkan. Mungkin kita pengen sih hanya pengen, kita hanya omongin, tapi jangan pernah dibanding-bandingkan gitu. Karena kalau kita pengenlah mending usaha tuh enak, gajinya gede. Tapi kita nggak tahu proses. Kita lupa, kita nggak tahu prosesnya, kita nggak tahu buat bangunnya kayak mana. Apalagi di situasi saat ini tuh bener-bener senggol-senggolan juga. Susah ya, betul. Bergas susah kayak gitu. Tapi kita tuh cuma ngelihat karena si Desti ini bener kayaknya laku keras ya ini. Tapi kita nggak tahu ya pengorbanan Desti yang tiap malam cari cara buat bikin konten kayak gitu. Kita cuma kayak melihat sisi enak dari orang lain. Tapi kita tidak melihat di belakang itu. Mungkin di orang itu di belakang nangis kok. Udah kayak mungkin kita pernah ada yang orang yang jualannya laku keras tapi di belakang kayak ya Allah aku udah bener-bener stok banyak tapi kok nggak ada yang beli gitu kan, kayak kesel juga kadang tuh kayak kesel kok nangis gitu ya. Mungkin ada sisi lain, ada yang mungkin aku sekarang kadang iri, itu kok kayaknya gampang banget ya kerjanya, duitnya banyak gitu, padahal di belakang mungkin dia tanpa upload story tapi di belakang nangis di pojokan, kita nggak ngerti kayak gitu. Seperti itu tuh nggak, cuma kita lihatnya kita cuma lihatnya si orang itu enak ya, main-main mulu di situ update
aku ya kadang kesel tuh, mungkin ada pikiran teman-teman aku yang aku pengen menyadarkan aja. Ih, si itu enak banget ya bisa beli HP baru, iPhone gitu. Oh, Kadang mereka tahu ya. Heeh. nggak tahu di belakang itu. Nggak tahu di belakang itu kayak apa. Dan kadang aku pun kadang ada aku tuh kadang beli itu kadang cuma buat nyenengin aja, nyenengin hati kayak terima kasih buat diriku sendiri yang udah kerja sampai saat ini. Jadi aku tuh kayak bener-bener pengen nyenengin aja, nyenengin Apresiasi diri ya. sendiri gitu. Seperti itu sih. Kalau Gibran tadi mau nambahin kayak mana? Iya betul sih. Ya apa namanya? Jangan kita terlalu lihat-lihat orang, maksudnya apalagi terkait ini si A ini gini-gini. Padahal kan kita nggak tahu kan proses yang dilalui seperti apa. Kemudian titik mulainya pun dari apa kan nggak tahu. Nah jadi kita sebisa mungkin ini sih aku masih belajar juga sih, masih belajar untuk gimana sih supaya kita fokus ke tujuan kita, jangan lihat kiri kanan. Karena apa? Soalnya apalagi di era sosial media ini kan pasti kita insecure, kemudian malam-malam overthinking, ya nggak Ji? Kamu sering nggak overthinking? Aduh, Apa? Si ini udah gini overthinking malam-malam, hampir tiap Gara-gara malam. sering nggak? Ya apapun itu, apalagi dari sosmed, lihat di TikTok atau apa, dia enak ya gini-gini. Hampir tiap Gimana? malam. Jarang sih Ban ya. Oh, Mungkin kalau Aji jarang nih. Gimana? bukan overthinking Mungkin gini kasih sih tips Ban. nih. Kalau aku sih enggak jarang sih ya overthinking kalau si A udah pencapaian ini gini. Karena aku kayak mungkin karena udah terlalu capek nanti sampai di kos tuh ya tidur gitu. Udah pulang jam 9 Menikmati capek, tidur. Terus aku jangan kadang kita tuh Seber. terlalu apa ya, mungkin itu sudah sifat ya. Mungkin awal-awal memang kayak gitu. Maksudnya awal-awal kita mungkin merasa sih, kok si itu gini, kok si itu bisa mencapai ini ya, kok si itu udah bisa ini kadang gitu. Tapi kita lupa ada beberapa orang itu sebenarnya yang pengen di posisi kita loh gitu. Iya. Kita tuh terlalu pengen yang pengen misalkan nih kayak kok si Desti, aku tuh kadang gini, mungkin mikir gini, kita ambil contoh ya, aku gini, kok si Desti ini bisa ya sampai usahanya lancar nih, si Gibran kok bisa double job dan di tempat yang sekarang aja kayak sibuk dan udah cukup lah ya gajinya lah ya gak? Yang Alhamdulillah. Ya sangat bagus banget gitu. Tapi kita ini lupa ya, di belakang kita tuh kadang ada orang yang pengen banget di posisi kita gitu. Jadi kayak ya jangan, sekarang aku udah berusaha untuk bersyukur gitu. Ya udah deh, yang sekarang dinikmatin aja. Jangan iri dengan hasil orang lain. Orang lain tuh mungkin kayak Gibran nih. Gibran untuk dapat saat ini itu butuh 1 tahun nggak sih? Butuh 1 tahun. Menunggu lah ya. Butuh 1 tahun pencarian Mengantri dulu ya. Ada yang udah sampai di ujung juga akhirnya lepas juga pasti gitu. Makanya melalui proses ya kan, proses yang sangat panjang gitu. Mungkin Mbak Desti juga udah untuk viral di TikTok itu juga harus aku lihat beberapa kali tuh di TikToknya kayak awas dari di orang nggak follow aku. Kontennya emang bagus banget. Iya. Oh iya, nanti bagi teman-teman jangan lupa follow ali.id ya. Jadi nanti kalau mau beli gaun belum nikah kayaknya udah deh, lupa aku. bisa ke Desti. Ya mungkin ini ya teman-teman, karena berhubung waktu juga ya udah ada reminder dari admin kita, waktunya udah melebihi. Jadi nanti mungkin terima kasih ya Aji sama Desti atas sharingnya. Sama-sama Gibran, sehat-sehat ya semuanya. Ya sehat-sehat. Nanti mungkin kapan dan lain kesempatan kita bisa Lagi sharing sehat-sehat lagi ya. Siap. Iya. Semangat Ji, teman-teman. semangat Desti untuk usahanya. Dadah. Ini dibalik Dah. Oh, ada si Akbar juga. Aji baca. Makasih ya guys. Tim penggembiranya ada di dibagiin uang Ji, kirim uang Ji. Ngopi Ji, transfer uang Ada Ji Isa buat juga. ngopi. Isa bilang ke aku sibuk tapi dia ada loh. Klik sama Ji. Nggak ada Isa di sini, nggak ada Isa, santai. Nggak ada Isa. Bisa. Ini Manggaleng. DPR. Ini Manggaleng. Woi bro, kirim uang Enggak, ya tadi bro. kayaknya Isa di baju biru tadi siapa? Iya sih. Nggak ada. Oh, enggak ada. Kira Isa beneran. Dia Aji. bilang katanya sibuk. Udah ya. Bacot Aji. Apa? Hmm. Apa kau? Kau pulang sini ke Sumatera. Kau nih. Ya. Kau jangan di Jawa terus. Iya, Sini udah pulang ya. ke Sumatera. Dadah. Kak mana? Ya. Anda.
kasih semuanya.